Jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 tahun pandemi sudah dilampaui. Tetapi pandemi belum berlalu. Ada beberapa gereja sudah mulai mengadakan ibadah di gedung gereja. Tentunya dengan protokol kesehatan. Tetapi ada juga gereja yang masih tetap mengadakan ibadah lewat online. Di satu pihak ada beberapa jemaat, sebagian jemaat yang berkata, waduh saya sudah rindukan untuk beribadah di gedung gereja. Tetapi ada pula beberapa jemaat yang berkata dalam hatinya, saya sudah mulai nyaman dengan ibadah online saja. Saudara, sementara beberapa jemaat yang merindukan ibadah di dalam gedung gereja, mereka berkata, orang beribadah itu harusnya ya di gereja, supaya kita lebih fokus kepada Tuhan. Sementara beberapa orang jemaat yang merasa sudah nyaman dengan ibadah online berkata, bukankah ibadah itu tidak harus di gedung gereja, dimanapun kita bisa beribadah, toh Tuhan juga hadir di mana saja. Saudara, semua gereja mengalami pergumulan demikian, dan rata-rata mereka yang merindukan ibadah di gedung gereja, rata-rata orang tua atau lansia. Sementara mereka yang nyaman dengan online, mereka generasi muda, remaja, pemuda. Itu semua gereja mengalaminya. Nah saudara, ini perbedaan pendapat ini bisa jadi pertentangan yang tajam kalau masing-masing merasa diri yang paling baik, lebih benar daripada yang lain. Saudara, oleh sebab itu mari bersama-sama kita mengoreksi diri kita sendiri dan jangan menghakimi orang lain. Mari kita bersama-sama tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan firman Tuhan tentang ibadah? Saudara kasih Tuhan, Alkitab jelas sekali berbicara tentang ibadah, jelas. Bahwa Alkitab menjelaskan umat Allah bisa beribadah di mana saja, tidak harus di gedung gereja. Saudara, ketika Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk mendatangi kepada Firaun, dalam Keluaran 7 ayat 16 dikatakan demikian, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, bukan di gedung. Di padang gurun. Kemudian ketika Yesus Kristus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, di dalam Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Jelas sekali, bukan soal tempat. Bahkan di dalam Yesaya 66 ayat 1, Tuhan berfirman sangat jelas sekali. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumbuhan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu berikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara, jelas sekali bahwa untuk beribadah kepada Allah bukanlah tentang lokasi. Tetapi jelas sekali. Kenapa? Karena Allah bisa hadir di mana saja. Alkitab sangat jelas sekali. Yang paling penting di dalam beribadah kepada Allah adalah bukan tentang lokasi, tetapi tentang relasi. Relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Yohanes 4 ayat 24, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, dia katakan demikian, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi ada relasi yang intim dengan umat dengan Allah karena ada Roh Kudus di dalam diri umat yang percaya pada Yesus. Oleh sebab itu, sekali lagi, yang paling utama di dalam ibadah kepada Allah bukan tentang lokasi, tetapi tentang relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Sia-sialah orang beribadah di tempat yang paling suci, tetapi tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama. Bahkan dosa yang terbesar itu
terjadi di tempat yang paling suci. Alkitab jelas sekali menunjukkan. Bukankah surga itu, tempat di mana Allah bertata itu, seharusnya para malaikat menyembah Tuhan Allah. Justru di surga itu terjadi pemberontakan beberapa malaikat di surga, memberontak kepada Allah. Dan malaikat-malaikatnya memberontak kepada Allah, itulah yang disebut iblis dan roh-roh jahat. Taman Eden. Bukankah Taman Eden itu dibuat, didesain oleh Allah sendiri? Di Taman Eden itu juga Allah senantiasa hadir, sehingga Adam dan Hawa sungguh-sungguh melihat, menikmati Tuhan hadir. Sampai-sampai langkah kakinya Tuhan pun mereka peka, mereka tahu bahwa itu Tuhan hadir di tengah Taman Eden itu. Seharusnya dengan fasilitas yang begitu nyaman, semuanya ada. Seharusnya Adam dan Hawa itu bukankah tempat yang paling nyaman, paling nikmat untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Justru Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, lebih mentaati perkataan iblis. Tempat yang paling suci justru menjadi tempat untuk berbuat dosa yang terbesar. Sangat berbeda sekali dengan padang gurun. Tempat yang sangat tandus, sangat kering, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pencobaan. Justru Tuhan Yesus tunjukkan bahwa tempat seperti itu, dia mengalami kemenangan atas semua pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, yang paling utama dalam ibadah bukanlah lokasi, tetapi relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Tetapi Alkitab juga menjelaskan bahwa Alkitab tidak memandang rendah atau meremehkan tempat-tempat yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Bukankah di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9, Tuhan Allah sendiri yang memerintahkan umat Israel untuk membuat tempat dikhususkan untuk kemah suci. Demikian firman Tuhan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku berdiam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jelas Tuhan Allah menyuruh bangsa Israel untuk membuat tempat yang khusus bagi perjumpaan dirinya dengan umatnya. Bahkan ketika Salomo mendirikan bait Allah yang sangat dirindukan oleh Daud supaya menjadi tempat untuk beribadah umat Israel kepada Allah. Ketika bait Allah mulai diresmikan, mulai menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Kenapa? Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Wow, indah sekali. Tempat-tempat yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bahkan kebiasaan-kebiasaan umat Israel yang dikembangkan. Setelah bait Allah itu dihancurkan. Bait Allah yang dibuat oleh Salomo itu hancur. Kota Yerusalem hancur. Bangsa Israel diserakkan ke seluruh dunia. Salah satunya Daniel. Di tengah-tengah dia dibuang di pembuangan Babel. Ketika dia berdoa, dia selalu menghadap Yerusalem. Selalu menghadap, selalu berkiblat kepada bait Allah. Dikatakan dalam Daniel 6 ayat 11. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia, Daniel, berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang dilakukannya. Menghadap Yerusalem. Mungkin dalam konteks kita sekarang ini, apakah kita ada yang
beribadah di rumah lewat online, tetapi hadapnya gereja GKI Ambarawa di sebelah mana ya? Oh, hadap sana. Gitu. Kenapa? Hatinya ingin beribadah di gedung gereja. Tetapi karena pandemi, saya hanya bisa menghadap gedung gereja, tetapi hatiku ada di sana untuk menyembah Tuhan Allah. Saudara, penting sekali. Saudara mungkin ada yang berkata, oh itu Pak Kris, itu kan di dalam perjanjian lama. Sementara di dalam perjanjian baru, tempat sudah tidak ada pentingnya lagi. Tempat beribadah sudah tidak penting lagi. Benarkah demikian? Saudara, kalau tempat ibadah di dalam perjanjian baru tidak penting lagi, lalu kenapa Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun dibawa ke bait Allah, dia terlepas dari Maria dan Yusuf, dia kehilangan dan dia tinggal di bait Allah, berdiskusi dengan para imam, kemudian dijumpai oleh orang tuanya, dan kemudian Yesus berkata kepada Maria dan Yusuf di dalam Lukas 2 ayat 49, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Itu artinya bait Allah dikatakan oleh Yesus, rumah Bapakku. Wow, sangat penting sekali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengajar begitu banyak orang memberitakan Injil. Lukas 20 ayat 1 dikatakan, Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Tempat bait Allah, Tuhan Yesus memberitakan Injil dan mengajar banyak orang. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi, Yohanes 2 ayat 16, ketika bait Allah itu dipakai untuk jualan, kalau tempat sudah tidak penting lagi bagi Allah untuk beribadah, bagi Tuhan Yesus untuk beribadah, ngapain Tuhan Yesus marah? Bukankah Tuhan Yesus berkata, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Artinya, di mata Yesus, bait Allah di Yerusalem itu sangat penting. Oleh sebab itu ketika bait Allah itu digunakan bukan untuk berdoa tetapi untuk berjualan, Yesus marah, dikatakan, kamu jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tuhan Yesus sangat serius. Tempat ibadah yang dikhususkan agar umat Allah bisa beribadah kepada Allah. Lalu mungkin ada yang bertanya dalam hatinya, apakah itu berarti Tuhan Yesus pelin-pelan, tidak konsisten? Ketika ngomong sama perempuan Samaria, oh bukan ada waktunya tidak menyembah di gunung ini atau di Yerusalem, enggak. Gitu. Tapi ketika melihat bait Allah sementara dipakai untuk berjualan, dia marah-marah, ngapain rumah Bapakku tempat kau pakai untuk berjualan? Apakah berarti Tuhan Yesus tidak konsisten? Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus konsisten. Firman Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru pasti konsisten. Saudara, mengapa Tuhan Yesus marah ketika bait Allah itu dipakai untuk berjualan? Bukan karena, oh kalian berjualan itu mengotori gedung bait Allah itu. Yang super megah, super mewah ini, kalian mengotori itu. Saudara, bayangkan ya. Begitu megahnya bait Allah. Bayangkan, dibutuhkan waktu 46 tahun untuk membangun bait Allah yang begitu super megah, super mewah. Tetapi saudara, bagi Yesus tidak ada artinya tempat yang super megah, super mewah. Mengapa? Karena ketika para murid datang ke bait Allah mengagumi bangunan-bangunannya, dalam Markus 13 ayat 2, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini nubuat Yesus yang digenapi tahun 70 Masehi. Bait Allah hancur. Dan sekarang hanya tinggal tembok ratapan. Saudara, bukan soal itu Tuhan Yesus marah. Tetapi Tuhan Yesus marah di tengah-tengah bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah
yang seharusnya menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, justru disalahfungsikan, dipakai untuk tempat mencari keuntungan dan kemuliaan diri sendiri. Segelintir orang. Sudah jelas sekali, firman Tuhan katakan, mengapa engkau memakai bait Allah ini untuk berjualan? Bukan Yesus anti berjual. Tetapi di ayat Injil-Injil lain, Matius, Markus, Lukas dikatakan, rumah Bapakku engkau jadikan seharusnya menjadi tempat doa, tetapi engkau menjadikan sebagai sarang penyamun. Mengapa disebut sarang penyamun? Saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu, Yesus tahu, bahwa bait Allah yang dibangun 46 tahun ini oleh Raja Herodes. Sebetulnya tujuan utama Herodes membangun bait Allah yang super megah, super mewah ini, bukan supaya umat Israel bisa beribadah kepada Allah. Tujuan utamanya bukan itu. Dia membangun bait Allah yang super megah, super mewah. Tujuannya untuk apa? Supaya dia diakui sebagai Raja Israel. Ya bukan keturunan Yahudi, ya bukan orang Israel. Tetapi dia menjadi raja boneka yang ditunjuk oleh Roma. Supaya diakui, diterima oleh orang Israel. Dia membangun bait Allah. Supaya diakui, diterima sebagai Raja Israel. Saudara, ini artinya apa? Di tengah pembangunan bait suci, bait yang suci, bait Allah, tempat beribadah, ada motivasi politik yang jahat di balik itu semua. Belum lagi ditambahi dengan apa yang kita baca tadi. Para pemimpin-pemimpin agama bersepakat dengan para pedagang, para bisnismen, orang-orang Yahudi. Para pemimpin agama Yahudi bersepakat dengan para bisnismen orang Yahudi. Untuk apa? Untuk mencari keuntungan, untuk memperkaya dirinya sendiri. Bagaimana bisa? Ya, makanya di ayat yang ke-22 dikatakan menjelang Paskah. Saudara, ketika perayaan Paskah, itu perayaan yang luar biasa di tengah umat Israel. Saudara, dibutuhkan waktu 7 hari penuh, dan sebelum dan sesudah Paskah itu ada perayaan luar biasa juga. Saudara bayangkan, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang tersebar ke seluruh dunia, mereka datang pada hari itu, datang ke Yerusalem, datang ke Bait Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya mereka saja, orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang juga akhirnya menganut agama Yahudi, mereka pada hari Paskah, mereka pergi ke Yerusalem, berkumpul di sana, di Bait Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi, pada waktu perayaan Paskah, ribuan orang, bisa jadi puluhan ratusan ribu orang berkumpul di Yerusalem, berkumpul di Bait Allah untuk beribadah kepada Allah. Wah, saudara bisa bayangkan, ratusan ribu bisa jadi jutaan begitu ya, orang kumpul di Yerusalem, orang berpikir, ini peredaran uang di kota Yerusalem, di Bait Allah berapa besar? Saudara bayangkan, masuk kota Yerusalem aja ada pajak. Masuk Bait Allah ada pajak. Di Bait Allah harus memberikan persembahan. Wah, ini uang banyak sekali nih. Belum lagi mereka membuat peraturan bahwa yang dipakai untuk membayar pajak, yang dipakai untuk memberikan persembahan, itu harus uang yang dipakai di Israel. Jadi ketika orang-orang dari luar negeri membawa uang-uang mata uang asing datang ke sana, harus menukar uang dulu. Makanya tidak heran di ayat yang kita baca, ada penukar-penukar uang, puluhan bahkan ratusan meja dibuka untuk menukar uang. Dan tentunya di situ ada keuntungan. Berapa banyak uang yang dihasilkan dari keuntungan yang demikian. Ditambah lagi, setiap orang yang beribadah kepada Allah tidak boleh hanya membawa dirinya. Harus membawa korban bakaran. Baik yang miskin maupun yang kaya. Yang miskin harus membawa 2 ekor burung merpati. Yang kaya harus membawa anak domba atau lembu atau kambing. Saudara bisa bayangkan
Begitu banyak orang berusaha membawa binatang-binatang untuk korban bakaran di hadapan Allah. Saudara, ada satu lembaga khusus untuk mengecek apakah binatang ini layak untuk dikorbankan atau enggak. Nah, disitulah letaknya. Para pemimpin agama Yahudi dan para bisnismen, pedagang-pedagang orang Yahudi memakai kesempatan itu untuk apa? Mengeruk keuntungan. Dibuatlah peraturan-peraturan yang begitu banyak supaya tujuannya orang-orang yang membawa kambing domba, lembu sendiri dibawa ke sana dicek, tidak boleh. Ini tidak layak untuk dikorbankan. Maka engkau harus membeli dari pedagang-pedagang yang sudah dapat lisensi, hak, sertifikat halal untuk bisa dikorbankan. Disitulah uang mulai bermain. Makanya akhirnya yang kita baca tadi, banyak penjual kambing domba di situ. Bahkan konteks ayat yang kita baca ini letaknya ada di ruang kudus, di mana orang-orang bangsa lain bisa beribadah kepada Allah. Saudara, inilah yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus melihat itu, dia marah luar biasa. Mengapa engkau menjadikan rumah Bapakku, rumah doa ini menjadi sarang penyamun? Saudara, Tuhan Yesus marah. Mari sejenak kita bergumul dan berpikir, merefleksikan diri kita. Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah kita juga memiliki motivasi-motivasi yang dimiliki oleh mereka yang berusaha mencari keuntungan diri sendiri? Memperkaya di keuntungan diri sendiri. Saudara, mungkin kita tidak memiliki motivasi untuk memperkaya diri kita sendiri. Kenapa? Karena jelas di gereja kita ada laporan keuangan yang transparan, yang dapat dipertanggungjawabkan. Keluar masuknya jelas, ada laporan keuangannya. Kita sulit untuk bisa memperkaya diri kita sendiri. Tetapi, sesungguhnya di dalam hati kecil kita pun juga memiliki motivasi untuk bisa memperkaya lewat apa? Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan perpuluhan kepada Tuhan dalam hati kecil kita, menuntut Tuhan. Tuhan, ini loh saya sudah memberikan persembahan, aku wajib menerima berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Saudara, itu artinya orang ingin memperkaya diri melalui ibadah. Bagaimana dengan motivasi kita ketika kita beribadah? Sungguhkah kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan atau untuk mencari kemuliaan diri kita sendiri? Ketika seseorang yang sudah sedang berkhotbah, mulut pengkhotbah bisa saja membaca Alkitab, bisa saja mengucapkan firman Tuhan, tetapi bisa saja dengan bersamaan itu hatinya berkata, lihat aku, khotbahku lebih baik daripada orang lain. Bisa jadi seperti itu. Ketika seseorang memuji nama Tuhan, mulutnya bisa memuji nama Tuhan, tapi bisa jadi dalam hatinya bersamaan keluar perkataan, lihatlah aku, suaraku lebih baik daripada PNK yang lain. Ketika seorang majelis berdoa, mulutnya mengucapkan doa yang luar biasa di hadapan Allah. Tetapi dengan sendirinya bisa bersamaan dalam hatinya, lihatlah aku, doaku lebih indah daripada doa majelis yang lain. Bisa jadi dengan pemusik, tim multimedia, semua tidak imun dari motivasi yang salah beribadah di hadapan Allah. Bagaimana dengan saudara yang di rumah, yang sedang menyaksikan siaran ini? Apakah tidak imun dengan peristiwa kesombongan motivasi hati? Oh, pasti ada sisi-sisi yang demikian. Ketika melihat pengkhotbah, PNK, pemusik, dalam hati kita mungkin juga kita pengkhotbah, dalam hati kita bisa berkata, coba kalau yang khotbah saya, coba kalau yang nyanyi saya, coba kalau yang main musik saya, coba kalau yang berdoa saya, pasti lebih baik. Dalam ibadah, kita mencuri kemuliaan nama Tuhan, bukan memuliakan Tuhan.
Ketika kita beribadah pun bisa jadi, yang penting saya lihat, saya dengar, tetapi sikap tubuh kita, sikap hati kita tidak sungguh-sungguh menyediakan tempat secara khusus, waktu secara khusus beribadah kepada Tuhan. Dalam hati kita berkata, yang penting ikut dulu, setelah itu terserah saya. Saudara yang di rumah pun juga belum tentu imun terhadap kesalahan motivasi beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tidak heran kalau kita menggunakan ibadah dengan motivasi yang salah, dengan tujuan yang salah, Tuhan Yesus marah. Tetapi, kita harus bersyukur Tuhan Yesus marah. Kenapa? Itu artinya, Tuhan masih mengasihi kita. Supaya kita ditegur, diingatkan dosanya, supaya engkau segera bertobat kembali kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, Tuhan tanda kasih mengasihi kita. Dia marah ketika ada dosa, dan bukan hanya itu saja, dia rela menanggung dosa. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 2:19, Tuhan Yesus berkata, rombak bait Allah ini, yaitu tubuhnya sendiri, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Artinya, Tuhan Yesus sudah menyediakan mati di atas salib dan pada yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 19 juga berkata demikian. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh memakai tubuh kita ini sebagai bait Roh Kudus, bait Allah untuk kemuliaan Allah. Mari kita isi tubuh kita ini dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, beribadah dan menyembah Allah. Kita isi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kita isi mulut kita dengan puji-pujian penyembahan kepada Allah yang Maha Tinggi. Sampai tubuh kita ini kembali menjadi debu. Dan kedatangan Kristus yang kedua membangkitkan tubuh kita ini menjadi tubuh kebangkitan yang baru. Bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Yesus begitu marah ketika tempat yang dikhususkan untuk beribadah, tetapi dipakai, dicemari dengan motivasi politik yang jahat, dengan motivasi ekonomi yang jahat, untuk mengeruk keuntungan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, mempermuliakan diri sendiri. Tempat ibadah yang seharusnya dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, justru dipakai untuk mempermuliakan diri sendiri. Tuhan ampuni dosa kami. Jikalau setiap kami beribadah, kami bukannya rindu memuliakan nama Tuhan, tetapi justru yang kami cari adalah kemuliaan diri kami sendiri. Ampuni dosa kami. Baik kami yang sedang beribadah di gedung gereja, maupun kami yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak imun dari hati yang begitu licik untuk mencuri kemuliaan nama-Mu ketika kami beribadah. Ampuni dosa kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, yang marah ketika kami berbuat dosa, supaya kami kembali bertobat di hadapan-Mu. Sebab Engkau telah menyediakan pengampunan di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kami dan telah bangkit pada yang ketiga, untuk memberikan kami kepastian, pengampunan, dan keselamatan, dan tubuh kebangkitan. Oleh sebab itu ya Tuhan, selagi masih ada kesempatan, kami mau memakai tubuh kami ini sebagai bait Roh-Mu yang kudus, untuk kami beribadah kepada Engkau. Sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami,
melalui pikiran dan motivasi hati kami boleh sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Sampai kami kembali menjadi debu, dan kami menikmati tubuh kebangkitan yang baru di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.